Perkenalkan, nama saya Diana Cecilia. Saya dari 1 Padu Boarding School 3 Johar. Di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian tools-tools apa saja yang ada di Photoshop. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan kepada kalian apa itu Photoshop. Photoshop atau Adobe Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan dari Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan juga dapat kita gunakan untuk pembuatan efek. Oke, saya akan memulai untuk memberitahu kalian apa aja tool yang ada di Photoshop. Tool yang pertama itu ada Move Tool. Move Tool ini adalah tools yang berguna untuk menggeser atau memindahkan, memperbesar atau memperkecil, memutar atau menggandakan objek, serta kita juga dapat menggunakan Move Tool ini untuk mengatur posisi guide atau garis bantu. Cara menggunakan Move Tool, yang pertama klik file, lalu kita klik Ctrl New atau Ctrl N, lalu kita masukkan angka-angka sesuai yang kita inginkan, lalu kita klik Enter atau OK. Lalu kita buka foto yang akan kita pindahkan ke dokumen baru dengan cara kita klik Ctrl O dan pilih foto, lalu kita tekan Open. Yang ketiga caranya yaitu memindahkan foto ke dokumen. Cara memindahkannya yaitu kita klik foto, kita tahan dan kita geser ke atau pindahkan ke dokumen yang kita inginkan. Lalu kan ada lagi kegunaan dari Move Tool itu untuk memperbesar atau memperkecil. Caranya yaitu kita arahkan mouse ke pinggir layer, lalu kita gerakkan mouse untuk memperbesar atau memperkecil sesuai keinginan kita. Tapi sebelumnya kita tekan dulu tombol Shift pada keyboard untuk mempertahankan ukuran layernya. Lalu yang terakhir, untuk mencoba apakah sudah berhasil, kita bisa mengarahkan mouse kita ke pinggir layer. Kita klik kanan atau kita klik kiri, maka akan muncul lagi beberapa pilihan seperti scale, rotate, flip, dan lain-lain. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik pada salah satu pilihan, lalu kita gerakkan mouse pada layer. Lalu tools kedua yaitu ada Browse and Patch Tool. Tools ini berfungsi sebagai alat tempelan atau tambalan dengan perhitungan algoritma yang kompleks. Cara menggunakannya yaitu kita buka file gambar yang akan kita edit, lalu kita tekan Ctrl O. Yang kedua, lokasi untuk mengaktifkan Pack Tool. Maksudnya kita harus menyiapkan atau kita harus tahu kita akan mengaktifkan Pack Tool itu kemana. Kita akan menambahkan gambar kemana gitu kan. Lalu yang ketiga, kita seleksi objek atau gambar yang ingin kita hilangkan dengan cara kita klik, lalu kita tahan, kita geserkan mouse-nya sampai terseleksi dengan benar. Lalu yang keempat, setelah melakukan penyeleksian, garis seleksi akan tampak aktif. Kemudian kita bisa mengklik, lalu kita tahan, geserkan objek yang diseleksi ke posisi bersih atau posisi yang kita inginkan. Lalu yang kelima, jika ingin hasil yang lebih baik atau memuaskan, kita dapat mengulang langkah yang ketiga. Sudah saya tuliskannya di atas. Lalu tools yang ketiga itu ada Mercury Tool. Mercury Tool ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu Rectangular Mercury Tool, Elliptical Mercury Tool, Single Row Mercury Tool, dan Single Column Mercury Tool. Kegunaan Mercury Tool ini umumnya yaitu untuk menyeleksi objek atau gambar di Photoshop dengan cara yang mudah dan sederhana. Rectangular Mercury Tool itu berguna untuk menyeleksi gambar yang berbentuk persegi, sedangkan yang elliptical berfungsi untuk menyeleksi gambar yang berbentuk lingkaran, dan single row berfungsi untuk menyeleksi gambar yang berbentuk
atau garis yang berbentuk horizontal, dan single column itu dapat berfungsi untuk menyeleksi gambar atau garis yang berbentuk vertikal. Tools yang ketiga yaitu Quick Selection Tool. Quick Selection Tool ini adalah tools yang berfungsi untuk menyeleksi warna yang sama pada gambar. Cara menggunakan Quick Selection Tool itu yang pertama, kita masukkan gambar yang ingin kita seleksi dengan cara kita bisa buka file, lalu kita klik open, lalu kita browse gambar yang akan kita seleksi warnanya dengan mendrag file dari Explore ke Adobe Photoshop. Lalu kita klik Quick Selection Tool yang letaknya sudah ada di sini ya, seperti ini di sini letaknya nanti ada. Lalu setelah kita klik Quick Selection Tool, kita klik pada background gambar, kita klik lalu kita geser kursornya ke arah background yang ingin kita hilangkan. Setelah semuanya terseleksi, biasanya ada bagian yang tidak ingin kita seleksi ikut terseleksi. Cara mengatasinya yaitu dengan kita tekan Alt di keyboard, lalu pointernya akan berganti dari positif ke negatif. Setelah itu kita klik area yang akan kita hapus dari proses seleksi tadi. Setelah semua terseleksi, maka kita tinggal tekan Ctrl Shift L. Yang keempat ada Cropping and Slice Tool. Cropping and Slice Tool ini berguna untuk memotong gambar dari suatu kanvas. Sedangkan Slice Tool itu berguna untuk memotong layout website yang sudah kita buat di Adobe Photoshop. Lalu cara menggunakannya yang pertama, kita buka dulu gambar yang ingin kita crop. Lalu kita klik Slice Tool, dan cara menggunakan Slice Toolnya itu kita tinggal klik dan drag pada gambar yang ingin kita potong menggunakan Slice Tool. Setelah itu kita sudah dapat memotong gambar yang ingin kita potong dengan cara menambahkan Slice Tool lagi pada area yang ingin kita potong ya. Lalu kita masuk ke tools yang kelima yaitu Eyedropper Tool. Eyedropper Tool ini fungsinya untuk memaksimalkan pemilihan warna agar sesuai dengan sasaran atau tujuan kombinasi warna kita. Cara menggunakannya yang pertama, kita siapkan dalam lembar kerja Photoshop, kita buka, lalu kita pilih menu Eyedropper Tool pada toolbox, atau cara lainnya bisa kita klik shortcut I pada keyboard. Lalu kita arahkan kursor ke bagian gambar yang ingin kita ambil warnanya. Setelah itu kita klik kiri, maka pada foreground color sudah ada warna. Kita pilih warnanya di eyedrop tool itu dan sudah tergantilah warna sesuai yang kita inginkan pada foreground color. Tools yang ketujuh yaitu Brush Tool. Brush Tool ini berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk yang bervariasi. Di Brush Tool ini ada lagi 3. Yang pertama Pencil Tool yang berfungsi untuk membuat objek coretan pensil. Color Replacement Tool berfungsi untuk merubah warna pada gambar. Mixer Brush Tool berfungsi untuk memberikan polesan dengan mencampurkan warna brush dan warna gambar. Cara menggunakan tools ini yaitu kita buat file baru dengan Ctrl N, kita beri warna hitam menggunakan Paint Bucket Tool, lalu kita pilih Brush Tool, kita ganti bentuknya sesuai yang kita inginkan, lalu kita klik kanan pada layar, maka akan muncul beberapa brush dan ukuran warnanya. Kita pilihlah ukurannya dengan bentuk brushnya sesuai yang kita inginkan. Tapi sebelum menggunakan brush, pertama-tama kita buat layer baru untuk menempatkan hasil brush dengan cara
Shift Ctrl N, lalu kita buat namanya. Untuk menggunakan brush tool itu kita tinggal mengklik brushnya. Kita tambahkan lagi layer baru, lalu kita buat lagi gambar. Ini sesuai keinginan ya. Kalau nggak kita tambahkan juga layer baru nggak apa-apa. Untuk menambahkan layer baru itu sama ya, caranya seperti yang di tahap kedua. Lalu ada Clone Stem Tool. Clone Stem Tool ini berfungsi untuk mengcloning area gambar. Di Clone Stem Tool ini ada juga Pattern Stem Tool yang fungsinya itu mengcloning pola pada suatu objek gambar. Cara menggunakannya itu kita aktifkan dulu Clone Stem Tool. Kita klik Alt pada area yang ingin kita gandakan. Lalu kita drag mouse pada daerah yang ingin kita samarkan. Lalu hasilnya akan dapat kita lihat. Tools yang ke-9 yaitu History Brush Tool. History Brush Tool ini berfungsi untuk mengembalikan gambar yang sudah kita brush ke kondisi yang pertama. Di History Brush Tool ini ada juga Art History Brush Tool yang fungsinya sama seperti History Brush Tool, namun dengan gaya yang berbeda. Cara menggunakannya itu kita buka layer baru, atau juga kita bisa langsung buka gambar yang sudah tersedia. Kemudian kita duplicate layarnya, kita gandakan layarnya supaya kita bisa bebas mengeditnya. Setelah itu di gambar layar yang sudah kita gandakan tadi atau yang sudah kita duplicate tadi, kita hapuslah gambar yang ingin kita hapus. Lalu kita aktifkan Art History Brush Tool. Kemudian kita aturlah ukuran brush tool sesuai yang kita inginkan. Pada menu option nanti ada beberapa pengaturan, ada opacity, ada style, ada type atau tipe, ada tolerance. Kita tinggal pilih, kita tinggal atur sesuai keinginan kita. Kemudian kita goreskan brush tersebut kepada gambar secara perlahan-lahan. Kan brushnya itu. Itu saja untuk History Brush Tool. Lalu yang ke-10 ada Eraser Tool. Eraser Tool ini fungsinya yaitu menghapus gambar sesuai namanya ya, Eraser Tool. Di dalam Eraser Tool ini ada Background Eraser Tool dan ada Magic Eraser Tool. Background Eraser Tool ini berfungsi untuk menghapus background pada suatu gambar. Dan Magic Eraser Tool berfungsi untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar padat. Cara menggunakannya untuk pertama, kita atur posisi layer sesuai yang kita inginkan. Lalu kita masuk ke toolbar, kita cari eraser tool, kita klik eraser tool. Bisa juga dengan menggunakan shortcut E. Jika tidak menemukannya juga, kita bisa klik kanan pada tool yang bernama background eraser tool. Lalu kita masuk ke option bar. Pada tool tersebut kita atur ukuran brushnya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Hardness-nya kita atur juga, dan ada beberapa nanti yang tersedia di sana untuk kita atur dan sesuaikan dengan yang kita inginkan. Lalu yang terakhir kita tinggal arsir atau gosokkan objek yang ingin kita hapus. Lalu akan terhapuslah apa yang ingin kita hapus tadi. Yang ke-11 itu Gradient Tool. Gradient Tool ini berfungsi untuk membuat warna pada gambar atau layer. Di Gradient Tool ini ada juga Paint Bucket Tool untuk memberi warna pada suatu gambar atau layer. 3D Material Drop Tool ini berfungsi untuk memberikan warna 3D pada gambar atau layer. Cara menggunakannya yang pertama, kita buka Photoshop. Lalu warna dasar gradien itu pasti akan hitam putih. Itu berasal dari foreground dan background. Dan kita sekarang mulai menarik gradiennya ke kiri dan ke kanan. Itu aja untuk gradient tool.
Yang ke-12 itu ada blur tool. Blur tool ini berfungsi untuk membuat gambar atau blur. Blur itu mengaburkan gambar. Jadi blur tool ini fungsinya yaitu untuk mengaburkan gambar. Di dalam blur tool ini ada sharpen tool dan ada smudge tool. Sharpen tool ini berfungsi untuk menajamkan warna gambar. Dan smudge tool itu berfungsi untuk memberikan efek seperti gosokan pada cat basah. Cara menggunakannya, yang pertama kita pilih dulu foto yang akan kita blurkan. Lalu kita cari di mana kita akan meletakkan. Jadi kita letakkan foto tersebut ke letak atau lokasi yang kita inginkan. Kita masuk ke toolbox, lalu kita cari blur tool. Biasanya sih lambang blur tool itu seperti tetesan air. Lalu langsung kita klik kanan pada sharpen tool ataupun smudge tool, dan kita mengatur besaran tool, hardness tool, dan jenis dari brush yang akan kita gunakan. Caranya yaitu dengan kita masuk ke option bar, kemudian kita cari brush picker. Lalu kita sapukan atau gosokkan kursor untuk memblur objek yang ingin kita blur tadi. Lalu objek yang kita blur dapat terblur secara otomatis. Yang ke-13 yaitu dodge, burn, and sponge tool. Dodge tool ini berfungsi untuk meningkatkan kecerahan gambar. Sedangkan burn tool berfungsi untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar. Sponge tool pula berfungsi untuk meningkatkan saturation pada gambar. Cara menggunakannya, yang pertama kita pilih file yang akan kita edit, yaitu dengan cara mudah saja ya, Ctrl O, Ctrl O. Lalu kita copy layernya sebanyak 2 kali dengan cara kita klik kanan lalu via copy layer, atau dapat juga kita lakukan dengan Ctrl Z. Baru kita klik layer paling atas atau layer yang diberi layer dengan nama layer e-copy. Setelah itu kita pilih gambar dengan cara Ctrl I, maka fotonya akan berubah menjadi negatif. Kita rubah blending modenya menjadi vivid light, lalu foto yang tadi negatif akan berubah lagi menjadi abu-abu. Layer pada layer 1 copy. Sekarang kita klik filter blur, lalu kita surface blur, kita atur radiusnya seperti yang kita inginkan. Yang lebih baik di sini radiusnya kita atur menjadi radius 30 dan thresholdnya kita ubah menjadi I5. Setelah kita satukan layer 1 copy dengan layer 1, kita klik kedua layer dengan cara menekan Ctrl E. Lalu kita klik kanan, kita pilih merge layer. Jika layernya sudah tersatu, maka kita ubah blending modenya menjadi overlay. Kalau kita sudah melakukan tahap 1 sampai 5 mungkin sudah berhasil. Tapi kalau untuk hasil yang lebih maksimal, kita gunakan efek dodge and burn. Lalu kita lihat perbedaannya. Itu sesuai keinginan kita ya. Lalu tools yang ke-14 yaitu pen tool. Pen tool ini berfungsi Tools yang ke-14 yaitu ada pen tool. Pen tool ini berfungsi untuk menyeleksi titik-titik yang akan kita bentuk menjadi sebuah objek gambar. Caranya, yang pertama kita buka file yang ingin kita seleksi atau kita edit, atau kita juga bisa untuk membuat proyek baru dengan cara Ctrl N pada Photoshop. Setelah itu kita pilih pen tool yang telah tersedia di toolbox. Pen tool ini terdiri dari freeform pen tool yang fungsinya untuk mengubah bentuk di antara dua pad,
Add anchor point tool yang fungsinya yaitu menambah satu titik pad. Delete anchor point tool yaitu fungsinya untuk menghilangkan satu titik pad. Dan convert point tool yang fungsinya untuk memodifikasi pad. Setelah kita klik pen tool, maka akan muncul beberapa pengaturan pada option bar. Dan kita pilih pick tool mode yang fungsinya untuk mode pen tool. Yang kita gunakan yaitu shape pad. Lalu akan ada make, di situ ada terbagi menjadi selection, ada mask dan shape. Untuk membuat seleksi, kita pilih ketiganya, layer mask dan shape. Kita gunakan make itu setelah kita membuat pad. Untuk membuat pad tanpa add anchor point, kita klik pada gambar, terus kita klik terus hingga titik-titik pad itu kembali ke titik awal lagi. Gunakan add anchor point tool untuk membuat lekungan setelah kita klik add anchor point. Kita geser titik tool tersebut hingga membentuk sebuah lengkungan. Menuju ke option bar lagi, kita jadi kembali lagi ke option bar. Kita klik selection untuk membuat seleksi. Setelah diklik, maka akan muncul pengaturan. Yang terakhir yaitu ada shape tool. Shape tool ini terbagi lagi menjadi horizontal type tool yang berfungsi untuk membuat teks dengan arah horizontal. Vertical type tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah vertikal. Dan horizontal type mask tool fungsinya yaitu membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah yang horizontal. Sedangkan vertical type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah yang vertikal. Cara menggunakannya yang pertama itu kita buat proyek yang baru dengan Ctrl N dan kita atur ukuran sesuai yang kita inginkan. Kita masuk ke toolbar, lalu kita cari shape tool dan ada rectangle tool, ada ellipse tool dan lainnya sudah saya jelaskan di atas tadi ada shape tool. Terus untuk mendapatkan bentuk-bentuk yang lebih banyak, kita bisa masuk ke custom shape tool. Setelah kita klik shape tool tadi, maka akan muncul option bar. Lalu kita pilih bentuk yang mana yang kita inginkan pada pad maupun gambar pixel. Lalu kita klik area yang akan kita pilih. Di sini saya pilih shape ya yang bentuk kotak. Kita klik pada area kotak, kemudian kita tarik hingga membentuk bentuk yang kita inginkan, yaitu yang saya inginkan tadi yang kotak ya. Setelah terbentuk, kita atur option bar sesuai yang kita inginkan dan bentuknya pun akan terbentuk dengan sempurna. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tools yang ada di Photoshop. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada yang salah karena saya juga masih pemula. Terima kasih.